Ini kami miliki informasi, satu keluarga asal desa Tibusan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Selatan yang terisolir akibat peristiwa banjir bandang nekat berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan. Inilah perjuangan satu keluarga untuk keluar dari desa Tibusan, Kecamatan Latimojong yang terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Kabupaten Luwu pada Jumat dini hari. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut dengan berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di Kecamatan Latimojong terisolir. Banjir bandang juga menelan 11 korban jiwa dan satu korban hilang kini masih dalam pencarian. Waktu dilakukan pencarian, kondisi akses telekomunikasi belum masih terhalang. Jadi orang masih melakukan pencarian. Untuk memastikan kebutuhan warga, tim SAR gabungan menyalurkan bantuan menggunakan helikopter ke sejumlah titik pengungsian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews. 8 warga korban longsor yang terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi. Dari ke-8 korban, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Delapan korban bencana tanah longsor yang terjebak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berhasil dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI. Dari 8 korban, 2 diantaranya masih anak-anak. Sesampainya di posko induk, ke-8 korban langsung diberikan pelayanan kesehatan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, tercatat 200 korban sempat mendapat perawatan dengan kebanyakan berusia lanjut. Rata-rata korban mengeluhkan diare, pusing, batuk, serta mengalami luka ringan. Sampai hari ini keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya kesehatan, yaitu penyakit demam, batuk beringus, diare, gatal-gatal, kemudian ada juga beberapa yang luka ringan, kemudian ada juga yang mereka yang penyakit kronis itu kambuh penyakitnya akibat dampak dari banjir. Hingga saat ini, 11 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu. Sementara satu korban lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga korban mahasiswa STIP yang tewas akibat dianiaya senior mendatangi Polres Jakarta Utara. Keluarga meyakini jumlah pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang dan meminta dilakukan penyelidikan lanjutan. Tim kuasa hukum keluarga Putu Satria Ananta Rastika, mahasiswa Taruna tingkat 1 STIP yang tewas akibat dianiaya seniornya, mendatangi Polres Jakarta Utara Senin siang. Kedatangan kuasa hukum korban untuk menyerahkan barang bukti baru berupa tangkapan layar akun Instagram yang menampilkan obrolan grup angkatan korban. Dari bukti tersebut, keluarga korban mencurigai jumlah tersangka lebih dari 1 orang. Selain itu, kuasa hukum korban juga meyakini ada 5 orang dalam toilet saat kejadian penganiayaan. Rangka meminta perkembangan kasus dan menanyakan beberapa hal, khususnya terkait dengan rilis dari Kapolres yang menyatakan ini pelaku tunggal. Kita mau menanyakan beberapa hal dan kita juga ada beberapa bukti baru lah. Siapa tahu bisa membantu dalam proses pengembangan. Nah kan penetapannya baru 1 nih Bang, ini mungkin ada dari pihak keluarga keberatan apa gimana Bang? Kami masih sangat yakin lebih dari 1. Peran senior lain harusnya
ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi kemana? Tim kuasa hukum korban berharap polisi melakukan penyelidikan lanjutan atas kasus meninggalnya korban dan kasus diungkap dengan seadil-adilnya. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Yudi Richard, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui penyambutan Timnas Bulu Tangkis Indonesia, sudah ada rekan kami Salam Rahmat yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam. Salam, seperti apa suasana jelang penyambutan pemain Timnas Uber dan Thomas di sana? Ya baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Rencananya ini juga dijadwalkan bahwa hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, karena rencananya ini pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat, tim Thomas dan juga Uber Cup 2024 Indonesia ini akan tiba di Jakarta, di mana nantinya dari informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya kita akan sama-sama menyaksikan proses penyambutan bagi para tim Thomas dan juga tim Uber Indonesia yang kemarin sudah berhasil melaju ke partai final, meskipun ini harus berpuas diri dengan menjadi runner up setelah kalah dari wakil Cina baik di tim Thomas maupun juga di tim Uber. Nantinya kita akan sama-sama menyaksikan proses penyambutan dari tim Thomas dan juga tim Uber yang diperkirakan akan dimulai pada pukul 8 malam hari nanti, di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya nanti setelah melakukan proses penyambutan dan juga lalu ada press conference juga yang akan dilakukan bagi para awak media. Nantinya para atlet ini akan sebagian ada yang pulang ke rumahnya masing-masing dan sebagian lainnya ini akan langsung menuju ke Platnas Cipayung, Jakarta Timur. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya kemarin kita juga sudah menyaksikan secara bersama-sama dari laga final Piala Thomas dan juga Uber Cup 2024, di mana Indonesia ini harus berpuas diri menjadi runner up, dan ini memang menjadi pencapaian terbaik bagi para timnas Indonesia setelah berhasil melaju ke partai final, terutama di Uber Cup yang sudah 16 tahun puasa gelar melaju ke partai final. Davi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, politisi Partai Amanat Nasional Eko Patrio dinilai layak dan pantas masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. PAN menyebut Eko memiliki kemampuan mumpuni karena berpengalaman sebagai anggota DPR. Partai Amanat Nasional menilai salah satu kadernya, Eko Hadipurnomo atau Eko Patrio, layak masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Eko dianggap memiliki kemampuan mumpuni sebagai menteri karena berpengalaman sebagai anggota DPR selama 3 periode. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Prabowo Gibran terkait posisi menteri yang paling tepat bagi Eko. Pilkada Jawa Barat ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Fasa, ada Eko. Ya tentu Eko kan calon menteri ya. Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif secara beliau saja. Tahu yang terbaik ya. Sementara itu, bagai gayung bersambut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Eko pantas duduk di posisi menteri. Kalau lihat ini, ya kan, potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat, kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya, ya kan, potongannya bagus, bahannya bagus Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Eko Patrio awalnya dikenal publik sebagai komedian bersama grup lawak Patrio. Eko juga kerap menjadi presenter program hiburan di televisi. Pria berusia 54 tahun ini kemudian banting setir dengan menggeluti dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR dalam 4 kali pemilu legislatif sejak tahun 2009. Terbaru, Eko dinyatakan lolos melenggang ke Senayan setelah bertarung di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berupaya memperkokoh barisan koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan.
Konfigurasi politik berubah usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Bukan hanya PKB yang terang menyatakan akan bekerja sama di pemerintahan Prabowo Gibran, Partai Nasdem pun siap menjadi sekondan. PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Sementara rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan masih terus bergulir. Terkait hal tersebut, koalisi tanpa oposisi yang berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman juga telah mengatakan kemungkinan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran akan sangat gemuk. Koalisi tanpa oposisi hingga pembentukan kabinet gemuk pun kini menjadi sorotan. Potensi kemungkinan adanya kabinet gemuk di Prabowo Gibran menguat. Apa saja dampak positif dan dampak negatif jika kabinet gemuk terbentuk? Sudah hadir bersama kami Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Mas Toto Inarto Wijaya, pakar politik. Sebelum menunggu Mas Toto, saya ke Bang Daniel terlebih dahulu. Bang Daniel, apa kabar? Selamat malam. Baik Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel, ini koalisi gemuk yang rencananya dibentuk dalam koalisi Prabowo Gibran mendapat sorotan. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, betulkah koalisi gemuk ini akan dibentuk dan apa latar belakangnya? Pertama begini, tentu Pak Prabowo akan fokus pada upaya melakukan realisasi program dan janji politik yang sudah beliau rancang. Kemudian tentu dari upaya merealisasi janji-janji politik dan program yang sudah dirancang itu, kita membutuhkan postur dan komposisi kabinet yang sesuai dengan kebutuhan agenda program yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, berangkat dari situ, kita juga ingin pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu efektif dalam 5 tahun ke depan. Nah, itulah kita tentu, saya sering menyebutkan menghadapi power dilemma. Power dilemma yang saya maksud adalah di satu sisi kita tentu menginginkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan itu efektif dan akseleratif. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan parlemen atau dukungan legislatif yang mumpuni. Nah, dukungan parlemen dan legislatif yang mumpuni ini akan membantu pemerintahan Pak Prabowo lebih efektif dan lebih akseleratif. Sayangnya pada saat ini kan koalisi partai pendukung Pak Prabowo di legislatif itu kurang dari 50%. Tentu ada upaya untuk memperkuat koalisi tersebut agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan itu lebih efektif. Nah, kemudian kedua, di sisi lain memang kita sadari kita punya PR untuk menjaga demokrasi yang sehat, demokrasi yang juga memiliki pressure group yang mumpuni. Nah, tentu Pak Prabowo punya komitmen terhadap hal ini dan akan terus menyediakan ruang yang sangat luas untuk pressure group baik di parlemen maupun melalui masyarakat sipil. Dan di ujungnya nanti kita percaya bahwasannya akan tetap ada dan tersedia ruang untuk pressure group baik di parlemen maupun di masyarakat sipil. Jadi terkait dengan pernyataan atau hal yang berkembang hari ini ada kabinet yang gemuk, itu akan sangat tergantung nanti dengan kebutuhan realisasi dan agenda program pembangunan Pak Prabowo dengan komposisi dan posturnya. Oke, baik. Kemudian jika memang betul koalisi gemuk, yang menjadi tantangan berikutnya adalah menjaga bagaimana harmonisasi ini berjalan selama 5 tahun ke depan. Analisis Anda, Mas Toto.
Iya, ini buah simalak. Ini saya bukan buah simalakama lah. Tadi Bang Daniel sudah menjelaskan bahwa ada dilema Ya. antara kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang efektif dan memang harus diakui ketika jumlah koalisinya makin banyak, potensi stabilitas di parlemen, lebih gampang menggolkan undang-undang, lebih gampang menggelontorkan kebijakan, itu lebih bisa dilakukan. Tapi di sisi lain kita tahu tidak ada yang gratis. Dukungan di parlemen itu kan biasanya dikompensasi dengan jabatan publik. Bukan hanya dalam konteks menteri, tapi juga bicara mengenai BUMN, entah direksi ataupun komisaris. Pada titik itu, dukungan politik kemudian menjadi punya potensi berefek negatif. Apa sih? Pertama, ketika koalisi ini akhirnya membentuk kabinet yang notabene lebih banyak berisikan orang-orang partai, persepsi bahwa presiden tidak dikelilingi oleh orang-orang ahli itu menjadi lebih besar. Efeknya adalah distrust dan kepuasan dan kepercayaan publik. Yang kedua, kita ketahui juga bahwa fakta empiris bahwa menteri-menteri yang misalnya terlibat kasus hukum itu adalah ada 6 orang, 6-6-nya itu berasal dari parpol. Sehingga tidak bisa kita menyalahkan masyarakat yang merasa alangkah baiknya kabinet itu diisi oleh orang-orang yang tidak terikat lagi oleh partai politik karena selain memiliki potensi dualitas loyalitas, satu kepada presiden, satu kepada ketua umumnya, di sisi lain juga terbukti dalam 10 tahun terakhir menteri-menteri non parpol lah yang kemudian bisa dikatakan lebih punya integritas, paling tidak terkena kasus hukum. Nah itu yang selalu menjadi tantangan bukan hanya pada Pak Prabowo, tapi setiap presiden terpilih itu kan selalu dihadapkan pada dialog-dialog mengenai apakah dia akan tersandra oleh koalisi. Nah, bagaimana kemudian menjaga kombinasi di antara kekuatan koalisi yang mapan dengan tetap terbentuknya kabinet yang bisa bekerja? Pertama, saya pikir jelas bahwa Pak Prabowo jangan memberikan cek kosong. Jangan kemudian sekedar kemudian apa yang diberikan nama-namanya oleh ketum parpol kemudian diterima begitu saja. Dan paling baik misalnya Pak Prabowo ya sudah satu jabatan, kalau ingin di jabatan sertakan beberapa nama misalnya. Dan Pak Prabowo punya hak prerogatif. Nama yang diajukan oleh ketum parpol jelek semua, ya Pak Prabowo minta sesuai dengan indikator yang memang dimiliki sebagai KPI sebagai seorang kepala pemerintahan. Yang kedua, alangkah bagusnya untuk mengurangi image konflik of interest, bisa juga loh Pak Prabowo mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tahun 2014 di 2 tahun pertama kepemimpinannya, meminta menteri-menteri dari parpol yang kemudian sudah terpilih menjadi anggota kabinet untuk tidak lagi minimal menjadi pengurus dari parpol, sehingga minimal dia bisa lebih fokus bekerja sebagai anggota kabinet. Dan yang ketiga, harapan saya bisa diuji di awal kalau memang tidak ingin dikatakan koalisi atau kabinet gemuk, jangan sampai ada penambahan jumlah kursi menteri, misalnya dari yang sudah diamanatkan di Undang-Undang 39 2008 hanya ada 34 menteri. Jangan kemudian karena kebutuhan rekonsiliasi, persatuan nasional, jumlah menteri misalnya menjadi 40 atau misalnya akan terlalu banyak jumlah wakil-wakil menteri yang seringkali kita lihat lebih diposisikan hanya untuk menjadi politik akomodatif. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bang Daniel, silakan dijawab. Tadi yang terakhir ini menarik, jangan sampai kalau bisa, jangan sampai ada penambahan jumlah porsi menteri ini dari 34 jadi bertambah. Bang Daniel, silakan dijawab. Ya, tadi saya sebutkan di awal bahwasannya Pak Prabowo akan fokus pada upaya merealisasikan agenda dan program yang sudah dirancang. Nah, berangkat dari situ tentu dirancanglah kebutuhan komposisi dan postur kabinet yang akan merealisasi program-program tersebut. Apakah kemudian ada penambahan atau tidak sampai dengan detik ini belum ada diskursus terkait dengan itu secara detail. Kemudian kedua, tadi disebutkan oleh Mas Toto, betul bahwasannya Pak Prabowo pada mekanisme rekrutmen kabinet nanti itu fokus pada dua hal tertinggi. Saya sebutlah begitu dulu. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua tentu kompetensi. Selain syarat-syarat lainnya, tapi dua syarat ini adalah syarat pertama dan utama, adalah integritas dan kompetensi. Nah, berangkat dari situ tentu partai-partai politik dipersilahkan
mengajukan beberapa nama calon menteri. Namun in the end, di akhirnya itu selalu yang membuat keputusan siapa dan di mana menteri-menteri yang calon-calon menteri yang diajukan partai politik itu ditetapkan dan diputuskan oleh Pak Prabowo. Namun bila kemudian dianggap yang bersangkutan yang diajukan itu tidak sesuai dengan kebutuhan Pak Prabowo di satu sisi, di sisi lain itu tidak sesuai tadi syarat integritas dan kompetensi, tentu Pak Prabowo bisa menganulir dan meminta agar partai politik mengajukan nama lain. Oke, ada banyak jalan nih untuk menggodok nama-nama menteri, apalagi jumlahnya 34, bahkan juga ada kemungkinan lebih. Nah, Mas Toto, ada juga Kasakusuk yang menyebutkan bahwa penambahan jumlah menteri ini dilakukan dengan cara melalui DPR begitu. Nah, dari analisis Anda seperti apa? Iya, memang dibutuhkan perubahan undang-undang untuk kemudian menambah jumlah lokasi kursi menteri. Selama itu didasarkan pada kebutuhan seperti yang tadi Bang Daniel sebutkan, contoh deh misalnya ya, sempat ada ide mengenai kementerian makan gratis. Saya tidak tahu apakah kemudian itu juga membutuhkan sebuah postur baru dalam konteks Menko termasuk Kementerian Teknis. Kalau itu memang bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks terjemahan dari visi misi dan program prioritas, saya pikir tidak masalah dan publik nanti bisa menilai kok. Oh, jumlah menterinya bertambah memang dikarenakan ada kebutuhan teknis, atau misalnya ketika nama-nama menteri dimasukkan lebih karena kebutuhan menampung jumlah parpol yang memang banyak sekali misalnya ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Pada titik itu kemudian potensi menurunnya derajat kualitas dari kabinet ahli itu bisa terjadi dan image politik dagang sapi itu tidak pernah positif. Kalau kita lakukan survei pun misalnya image dari menteri-menteri teknokrat yang non parpol itu cenderung biasa lebih bagus karena ada image bahwa konflik of interest-nya lebih kecil. Ditambah fakta empiris bahwa menteri yang terlibat kasus hukum tadi saya sebutkan adalah yang berasal dari parpol begitu ya. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan karena ketika kita melihat apa yang terjadi pada Pak Jokowi misalnya ada penurunan derajat dari indikator yang dulu dimiliki Pak Jokowi di periode 1 misalnya menginginkan bahwa tidak lagi menteri parpol menjadi pengurus partai, periode kedua malah kemudian dibuat. Pak Jokowi misalnya di periode 1 mengatakan tidak perlu banyak wamen, di periode kedua bahkan jumlah wamennya jauh lebih banyak dibanding yang ditempatkan oleh SBY pada periode kedua. Hal-hal itu yang saya harapkan kemudian bisa jadi catatan kritis ya buat Pak Prabowo dengan image yang sangat tegas, image yang independen. Saya berharap Pak Prabowo lebih berani dibanding Pak Jokowi untuk menempatkan orang-orang yang memang pilihannya sendiri dan memposisikan faktor negosiasi dengan parpol itu menjadi nomor 2. Karena apapun kepuasan publik itu bukan ditentukan oleh besarnya jumlah koalisi, tapi dari kinerja yang Anda lakukan dan kinerja yang baik itu hanya bisa dilakukan ketika kabinetnya memang mumpuni. Oke. Semakin banyak yang bergabung nanti potensi konflik of interest-nya kan juga semakin besar. Nah, bagaimana caranya kemudian menghadapi hal itu? Bang Daniel, dijawab usai jeda. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan lanjutkan diskusi kita bersama Mas Toto dan Bang Daniel. Usai jeda berikut, tetaplah di Newsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama Bang Daniel dan Mas Toto. Saya ke Bang Daniel, tadi saya utang pertanyaan. Bang Daniel, bagaimana kemudian strategi untuk menghadapi potensi konflik of interest jika memang koalisinya ini dibangun begitu gemuk, kan ada banyak kepala, ada banyak kepentingan. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, Bang Daniel? Iya, politik itu ya seni mengelola konflik of interest itu dan Pak Prabowo paham betul terkait dengan hal tersebut. Oleh sebab itu hampir di semua basis kepemimpinan, institusi kepemimpinan yang selama ini dikelola oleh Pak Prabowo, poin pertama itu selalu terkait dengan loyalitas. Oleh sebab itulah tentu Pak Prabowo paham betul bahwasannya siapapun yang nanti bekerja bersama beliau menjadi menteri beliau dengan Mas Gibran, tentu poin pertama dan utama itu adalah loyalitas. Nah, apakah kemudian nanti ada double standar loyalitas atau loyalitas standar double itu jadi tentu bagian yang jadi tantangan tersendiri dari
Pak Prabowo nanti. Namun Pak Prabowo biasanya punya treatment terkait dengan itu. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami, Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada diskursus apakah ini orang partai atau ini orang luar partai. Beliau fokus pada tadi saya sebutkan kompetensi dan integritas. Banyak orang partai yang tentu punya integritas dan punya kompetensi, dan banyak juga orang luar partai punya hal yang serupa. Jadi Pak Prabowo fokus pada kompetensi dan integritas tersebut, mau dia dari dalam partai atau dari luar partai itu tidak ada masalah. Yang jelas kalau kemudian dari orang partai namun kemudian absen tadi integritas dan kompetensinya, tentu itu akan diabaikan dan itu tidak diterima oleh Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Oke. Mas Toto, apa kemudian yang harus dilakukan agar harmoni ini terjaga selama 5 tahun ke depan dan tidak tumbang di tengah jalan menurut Anda, Mas Toto? Saya malah agak berbeda pandangannya ya. Jangan kemudian selalu menggunakan istilah harmonisasi, persatuan sebagai fondasi utama. Buat masyarakat, bagaimana program yang sudah dijanjikan pada masa kampanye bisa delivered itu jauh lebih penting. Malah ketika kita berbicara mengenai persatuan, harmonisasi, kebersamaan, di situ kan ada beberapa potensi yang kemudian malah berbahaya buat demokrasi. Satu, koalisi betul harus di atas 50%, tapi tidak perlu gemuk seperti bahasan pada hari ini. Sehingga kemudian kalau gemuk itu kan kita tahu banyak lemak jahatnya. Jadi orang itu tidak perlu makan sebanyak-banyaknya, cukup kemudian menjadi sehat, dalam arti secara elektoral cukup 50% plus 1 ketika berbicara koalisi absolut. Jadi batasi juga menurut saya Pak Prabowo, karena kritik terutama dari teman-teman aktivis itu menghinggapi Pak SBY periode kedua dan Pak Jokowi periode kedua ketika koalisinya terlalu gemuk. Dan efeknya seperti apa yang kita bahas pada hari ini. Koalisi gemuk tidak berhenti pada jumlah kekuatan parlemen, tapi kesulitan dari seorang kepala eksekutif untuk menentukan kursi menteri, untuk kemudian mengelola bagaimana koneksi atau koordinasi di antara kader-kader parpol yang notabene tadi saya sebutkan, suka atau tidak lebih memiliki hambatan psikologis untuk bekerja penuh kepada presiden ketika kemudian ada kebutuhan juga tetap jadi pengurus partai, tetap kemudian banyak ikut dalam rapat-rapat partai, belum lagi nanti di tahun-tahun terakhir akan berbicara dan punya kepentingan untuk memenangkan partainya. Pada titik itu konflik of interest dari kader parpol, sepintar apapun dia, profesor pun, dia punya tugas untuk tetap bekerja buat partainya. Itu yang menurut saya nanti malah akan berpotensi membuat kabinet ini tidak optimal bekerja. Dan saya berharap tadi satu contoh konkret, Pak Prabowo harusnya lebih berani dibandingkan Pak Jokowi membuat sebuah gebrakan aturan atau kode etik baru misalnya. Kenapa sih kalau sudah dipilih jadi menteri katanya kan kerja buat negara, ya fokus buat negara, walaupun tetap menjadi kader parpol, tapi melepaskan diri dari kepengurusan parpol. Oke. Itu juga kalau tidak salah sebelumnya juga sempat digaungkan ya, tidak boleh rangkap jabatan dan melepaskan diri dari atribusi Dulu parpol. Pak Jokowi periode 1 melakukan itu tapi hanya bertahan 2 tahun. Oke. Bagaimana kemudian tantangannya, Bang Daniel dijawab, jangan hanya bertahan 2 tahun seperti waktu zaman Pak Jokowi, Bang Daniel. Pak Prabowo fokus pada jabatan-jabatan yang tentu konflik of interest-nya tinggi sekali terkait dengan bidang hukum misalnya ya. Tentu misalnya kejaksaan, kemudian beberapa jabatan yang terkait dengan penegakan hukum tentu harus diisi idealnya mereka-mereka yang tidak punya konflik of interest dengan partai politik tertentu. Itu komitmen Pak Prabowo sejak awal dan beberapa kali disebutkan terkait dengan hal tersebut. Makanya yang disediakan dan didorong untuk menduduki jabatan-jabatan penegak hukum tersebut tentu adalah mereka-mereka yang berangkat dari dunia profesional, misalnya Jaksa Agung dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tentu Pak Prabowo sudah memberikan contoh sebenarnya ketika beliau menjadi menteri, beliau fokus pada tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Pak Prabowo tidak pernah bicara politik secara terbuka, tidak pernah juga
menunjukkan sikap yang berlebihan terkait dengan agenda politik beliau, baru pada tahun-tahun akhir itu pun setelah diizinkan oleh Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, barulah Pak Prabowo bersikap secara politik. Dan teladan yang sudah ditunjukkan Pak Prabowo itu tentu diharapkan menjadi catatan bagi semua menteri yang akan bergabung dalam kabinet Pak Prabowo, karena komitmen itu sudah ditunjukkan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo menjadi menteri. Kira-kira begitu, Mas. Oke, tapi saya penasaran Bang Daniel, hingga saat ini kan ada beberapa partai politik yang ketua umumnya sudah men-spill, katakanlah begitu, beberapa nama-nama yang dikatakan diklaim layak menjadi menteri. Apakah Pak Prabowo memperhatikan hal ini hingga saat ini? Ya, tentu kan yang berhak mengusulkan itu salah satunya adalah para ketua umum partai, dan tentu Pak Prabowo mempertimbangkan semua usulan yang disampaikan secara resmi oleh ketua umum partai. Walaupun pada akhirnya yang memutuskan layak dan bisa menjadi menteri Pak Prabowo. Tadi saya sebutkan ada dua syarat penting, yaitu integritas dan kompetensi. Nah, pertimbangan itu tentu akan dibuat oleh Pak Prabowo berangkat dari diskusi, tentu masukan dari banyak pihak, dari banyak pihak berkepentingan, dan itu akan sangat membantu Pak Prabowo pada akhirnya buat keputusan nanti. Oke, Mas Toto, analisis Anda dari komposisi menteri yang ada berasal dari partai politik dan juga berasal dari kalangan profesional. Menurut Anda idealnya seperti apa? Termasuk tadi nama-nama yang sudah di-spill dan beredar di masyarakat. Iya, memang tidak ada batasan baku ya, tetapi memang kalau kita lihat presiden-presiden sebelum pun, termasuk Pak SBY dan Pak Jokowi, berupaya untuk menjaga image bahwa politik dagang sapi ini pasti terjadi, tetapi tetap dipertahankan aspek kualitas misalnya, dan image dari keseluruhan kabinet. Misal, kecenderungannya presiden-presiden ini akan menjaga paling tidak 50% adalah batasan, bahwa 50% non parpol, baru sisa 50%-nya akan dibagi kepada para parpol. Yang kedua, seringkali ada beberapa kejadian ketika ada menteri berasal dari parpol dan ketika dilihat tidak punya latar belakang yang sebenarnya terkait dengan departemen yang dipimpin, biasanya akan dimasukkan wakil menteri yang kemudian diisi oleh orang-orang yang berasal dari birokrasi senior yang berasal dari departemen tersebut. Hal-hal itu memang bisa jadi sebuah katakanlah penetralisir dari persepsi negatif mengenai terlalu banyaknya orang parpol untuk masuk. Saya berharap tetap ada batasan-batasan yang dibuat. Pertama, bagaimana kementerian strategis yang terutama terkait dengan keuangan atau aset-aset strategis negara, dan ketiga penegakan hukum, itu harusnya tidak boleh diberikan dalam konteks bukan hanya tidak boleh kepada kader parpol yang punya potensi konflik of interest, tapi juga dalam konteks politik balas budi. Kan orang bisa melihat, kok yang jadi dia ya, apa hanya karena dia menjadi bagian dari tim ses, apakah ini jatah relawan? Itu menurut saya juga catatan kritis. Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Jaksa Agung, itu menurut saya alangkah baiknya memang tidak diberikan kepada kader parpol atau kepada orang-orang yang hanya didasarkan pada politik balas budi karena punya pengaruh besar pada saat kampanye. Yang kedua, usahakan memang jumlah dari kalangan parpol tidak lebih banyak dibanding kalangan profesional. Yang ketiga, yang seperti saya sebutkan tadi, sudah ada contoh yang harusnya bisa diterima dari Pak Jokowi, selain kemudian meminta menterinya tidak lagi menjabat kader parpol. Saya tahu ini sulit untuk seorang ketua umum yang pengen jadi menteri. Yang kedua, pernah loh Pak Jokowi meminta bantuan KPK ketika kemudian ingin menguji calon-calon menterinya dalam konteks track record yang bersih dalam konteks pemberantasan korupsi. Artinya pola itu bisa saja digunakan ya oleh Pak Prabowo ya, melibatkan KPK dan instansi lain yang relevan dalam hal ini ya. Pak Jokowi ini kan kalau Pak Prabowo dalam survei kita misalnya 2 pemilu mereka berhadapan ya. Pak Jokowi ini dikenal top of mind-nya itu merakyat. Pak Prabowo tegas. Harusnya Pak Prabowo bisa tunjukkan ketegasannya ini
lebih dibanding Pak Jokowi dalam membuat indikator untuk menunjukkan saya bukan presiden tersandera, saya satu-satunya chief of commander yang kemudian dalam menggunakan hak prerogatif termasuk membentuk kabinet, itu saya lebih berani dibandingkan presiden sebelum. Oke, baik. Seharusnya ini lebih berani ya. Bang Daniel, silakan dijawab, bisa saja digunakan pola seperti ini. Ya, yang jelas saran-saran Mas Yunarto tadi sangat bermanfaat dan itu tentu menjadi perhatian kami dalam hal ini tentu Pak Prabowo terkait dengan semua hal ya, terutama tadi catatan pentingnya juga dijelaskan oleh Mas Yunarto terkait dengan integritas dan kompetensi dan ini menjadi fokus Pak Prabowo memang kemudian untuk beberapa jabatan-jabatan penting beberapa kali diskusi Pak Prabowo menyampaikan memang akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak punya konflik of interest dalam konteks partai politik. Misalnya tadi saya sebutkan kejaksaan, penegakan hukum, kemudian termasuk yang mengurusi keuangan negara dan sebagainya. Dan ini menjadi konflik Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sudah memetakan komposisi tersebut. Baik. Kita nantikan gebrakannya seperti apa Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka nanti kita nilai bersama dan masyarakat tentu juga akan melihat bersama-sama bagaimana prosesnya. Terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami. Mas Toto juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak.